Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Calvin Verdong bulatkan hati pilih Timnas Indonesia. Update pemain abroad Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan beri wejangan untuk STY. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Para pemain Timnas Indonesia yang bermain di Eropa kembali berlaga akhir pekan ini. Klub Marcelino Ferdinand KMSK Deinze memainkan laga pekan ke-28 Challenger Pro League atau Liga 2 Belgia. Deinze menjalani laga tandang ke markas Dender di Stadion Dender Football Complex. Deinze menelan kekalahan dengan skor 3-0, di mana semua gol tercipta pada babak pertama. Pada laga ini pelatih Hans Sommer sama sekali tidak memainkan Marcelino. Bahkan pemain 19 tahun itu tidak masuk ke dalam skuad. Beda dengan Marcelino, Ragnar Oratmangun kembali mendapatkan kesempatan bermain di Fortuna Sittard. Mereka memainkan laga tandang melawan Twente di Stadion De Grolses Veste. Namun, Fortuna Sittard menelan kekalahan dengan skor 0-2. Oratmangun sendiri dimainkan selama 63 menit pada duel lawan Twente. Oratmangun kini tercatat telah memainkan 24 laga di Eredivisie bersama Fortuna Sittard. Pemain 26 tahun ini pun 8 kali jadi pemain inti dan 16 kali tampil sebagai pengganti. Pemain keturunan NEC Nijmegen Calvin Verdong sudah membulatkan tekad untuk membela Timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Verdong saat diwawancara majalah ternama asal Belanda, yakni Football International atau VI. Diketahui VI merupakan majalah sepak bola tertua di Belanda yang masih eksis sejak didirikan pada 1965. VI pun memulai wawancara soal cerita awal mula Sintayong saat pergi ke benua Eropa, yakni usai turnamen Piala Asia 2023. Sintayong diketahui langsung berkomunikasi dengan Calvin Verdong usai laga dan bertanya soal silsilah keluarganya. Bahkan berdasarkan info dari staf di klub, setiap unggahan soal Calvin Verdong bakal mendapatkan sambutan luar biasa dari warganet tanah air. Dia pun kagum dengan antusiasme warganet Indonesia yang sangat gila dengan bola. Dalam kesempatan tersebut, Verdong pun mengungkapkan alasannya membulatkan hatinya untuk membela Timnas Indonesia. Verdong yang memiliki darah Indonesia pun langsung dari sang ayah ingin merasakan atmosfer membela tim nasional. Penyerang Akademi Manchester United Ethan Wedley membantah memiliki keturunan Malaysia dan Indonesia di tengah rencana naturalisasi Harimau Malaya. Sebelumnya, nama sang pemain ramai jadi perbincangan lantaran laporan akun pencari bakat di media sosial mengklaim mempunyai darah Malaysia dari neneknya. Dalam beberapa tahun belakangan, Indonesia dan Malaysia memang gencar melakukan naturalisasi dan pemberian kewarganegaraan kepada pemain keturunan. Hanya saja belakangan ini, proyek naturalisasi dan pemberian kewarganegaraan kepada sejumlah pemain timnas Malaysia mendapatkan kritik dari penggemar setempat. Alasannya, pemain-pemain itu tidak menunjukkan kualitas yang bisa mendongkrak tim asuhan Kim Pan-gon. Alhasil, baik supporter dan pengamat pun membanding-bandingkan kualitas pemain naturalisasi dan keturunan Indonesia dan Malaysia. Masyarakat negara tetangga bermimpi Timnas Indonesia U23 jumpa Timnas Malaysia U23 di final Piala Asia U23 2024. Hal itu diketahui lewat unggahan netizen Malaysia dengan akun TikTok @bonjer09. Hal tersebut memang mungkin terjadi. Skenario itu akan terjadi jika Indonesia dan Malaysia lolos dari fase grup. Kedua tim harus sama-sama menghuni posisi teratas atau runner-up grup akan terhindar dari pertemuan di fase semifinal. Peluang Indonesia sendiri untuk lolos lebih berat dari Malaysia. Sebab anak asuh Sintayong bisa dibilang bersua dengan kesebelasan-kesebelasan papan atas di Asia. Sementara Malaysia U23 tergabung di grup D bersama Timnas Uzbekistan U23. Timnas Vietnam U23, dan Timnas Kuwait U23. Patut dinanti apakah skenario Indonesia berjumpa Malaysia di babak final akan terwujud atau tidak. Kedua kesebelasan pun wajib bersiap dengan baik sebelum turnamen.
Timnas U23 Malaysia menjadi tim pertama yang tiba di Qatar jelang bergulirnya Piala Asia U23 2024. Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh akun Instagram resmi Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Beberapa waktu berselang, kedatangan Timnas U23 Malaysia pun turut diumumkan oleh akun Instagram Qatar 2024. Dikutip dari Barian, Timnas U23 Malaysia ternyata telah merampungkan satu laga persahabatan di Qatar. Laga tersebut yakni melawan Cina U23 di Qatar University Doha. Sebelum tampil di Piala Asia U23 2024, Malaysia memiliki satu jadwal laga persahabatan lagi. Pertandingan tersebut yakni melawan Qatar U23. Namun belum diketahui jadwal pasti laga uji coba tersebut. Yang jelas, duel antara Timnas Malaysia dan Qatar akan berlangsung secara tertutup. Sementara Timnas Indonesia U23 sendiri akan menjalani laga uji coba terakhir kontra Uni Emirat Arab. Bek Persib Bandung Kakang Rudianto menjadi solusi di tengah krisis lini belakang Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Usai dipanggil STY, Kakang memastikan akan berupaya keras untuk beradaptasi. Kehadirannya di Timnas U23 hanya berperan sebagai pengganti usai Justin Hubner, Alfiandra Dewangga, hingga Elkan Bagot yang tidak bisa terlibat di Piala Asia U23. Pemilik nomor punggung 5 di Persib Bandung ini akui tidak mudah untuk bisa masuk ke skuad inti Timnas U23. Sebab tim asuhan Sintek ini diperkuat oleh para pemain terbaik di masing-masing klubnya. Namun Kakang PD alias percaya diri, bahwasanya Timnas Indonesia U23 akan menunjukkan permainan gemilang di Piala Asia U23 2024. Meski akan menghadapi tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania di babak grup. Pelatih asal Korea Selatan Jong Song Chon menyoroti cara kerja Sintayong bersama Timnas Indonesia. Ia mengingatkan Sintayong agar tidak selalu mengandalkan pemain keturunan. Meski hal tersebut baik, namun menurutnya itu hanya menjadi solusi jangka pendek. Jong Song Chon menyarankan agar Sintayong juga memahami kultur talenta lokal Indonesia. Sebab hal yang sama telah terbukti sukses dilakukan oleh Park Hang-seo kala menangani Vietnam. Pada kesempatan yang sama, Jong juga berbicara mengenai turunnya performa Timnas Vietnam. Ia mengakui The Golden Stars tak sekarang saat masih ditangani sosok Park Hang-seo. Jong Song Chon sendiri merupakan pelatih yang sudah cukup sering berhadapan dengan Sintayong saat masih berkarir di Korea Selatan selama periode 1997-2001. PSSI akhirnya angkat bicara perihal penyedia jersey yakni Erspo yang memenangkan tender. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut setidaknya ada 3 alasan yang melatar belakangi Erspo memenangkan tender tersebut. Erick Thohir menyebut alasan kenapa Erspo yang memenangkan tender jersey Timnas Indonesia salah satunya adalah royalti. Sebab PSSI sebelumnya tidak pernah mendapatkan benefit seperti yang menggandeng Erspo sebagai aparel resmi Timnas Indonesia. Namun yang disayangkan netizen adalah sikap reaktif yang ditujukan oleh Ernanda Putra selaku perancang desain jersey Timnas. Erick Thohir sendiri membantah bahwa Erspo merupakan Erick Thohir Sport. Mantan Presiden Inter Milan itu sebut akan melakukan perbaikan atas semua kritik terkait jersey baru skuad Garuda. Pelatih asal Jepang Mochizuki bawa metode baru ke latihan Timnas Putri Indonesia U17. Pembawaan Satoru Mochizuki yang riang dan murah senyum membuat latihan Timnas Putri Indonesia U17 berjalan asyik. Dari awal latihan, selepas azan maghrib berkumandang, pemain diminta menikmati masa-masa seleksi. Sesi pemanasan pun dijalani pemain dengan penuh senyuman. Saat sesi small side games, pembaruan yang dibawa Mochizuki mulai terlihat. Sesi rondo dengan 4 lawan 2 pemain ini tak terpaku di satu kotak permainan. Sebaliknya, pemain bergerak di sepanjang lapangan permainan mengikuti arah bola. Sesi seperti ini sebelumnya belum pernah dipraktikkan pelatih-pelatih Indonesia, termasuk di Timnas. Dalam pandangan Mochizuki, lapangan pertandingan tidak sesempit ruang small side games. Baginya metode latihan sebaiknya menyesuaikan dengan medan permainan. Pelatih 59 tahun itu pun didampingi oleh asisten Yopi Riwo dan juga Ricky Rizkandi. Berkeyakinan dengan memainkan bola sambil bergerak di seluruh area lapangan akan mengasah kecerdasan pemain. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.